Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas wadah untuk menampung karya ilmiah. Wadah karya ilmiah ini bermanfaat untuk nantinya bisa terindeks di beberapa media, khususnya publikasi jurnal karya ilmiah. Nah, jadi bisa ditelusuri oleh pembaca atau peneliti lain. Nah, saya contohkan di sini kita menggunakan repositori STIMIK Sumedang. Khusus untuk mata kuliah metode penelitian, kalian harus memiliki akun untuk masuk ke media jurnal ini. Nah, ini register. Langkah-langkahnya untuk mengisi profil di sini, event name itu menggunakan nama pertama. Misal saya menggunakan nama Asep. Email name-nya misalkan Sujana. Afiliasinya isi dengan STIMIK Sumedang. Country-nya Indonesia. Emailnya saya coba pakai email username, saya coba informasi. Maksudnya minimal karakternya 4 ya. Yes, I agree to have my data quality and stored according the privacy statement. Dan yang kedua, checklistannya, yes, I would like to be notified of new publication and announcement. Jadi ini kalau misalkan ada notifikasi karya ilmiah yang baru saja dipublish, itu akan ada notifikasi ke email. Di checklist, ini untuk verifikasi bahwa kalian itu manusia ya. Oke, lalu register. Oke, ini kalian sudah berada di kalian sudah masuk ke akun di repositori STIMIK Sumedang CID, khususnya di metode penelitian. Nah, ini kita akan melakukan submission untuk karya ilmiah. Masuk ke dashboard. Oke, hal-hal yang penting di sini adalah profil kalian itu harus dilengkapi, supaya bisa terindeks di katakanlah di Google Scholar, dan penamaannya itu harus benar. Kalau namanya tidak sesuai, nantinya akan sulit terindeks. Oke, lalu ini untuk preferred public name-nya itu disatukan. Kalau di sini kan Asep Sujana, saya satukan di sini. Save. Lalu kontak di sini, kalau ada phone silahkan isi. Mailing address-nya, kalau tidak ada biarkan saja seperti ini. Lalu roles-nya, nah ini hanya pembaca, karena kita akan melakukan submission ke repository ini, maka diisi juga dengan author. Ini fungsi ini, register with other journal, itu bisa masuk ke jurnal-jurnal yang lain, atau artinya nantinya kita bisa mensubmission ke jurnal-jurnal yang lain yang ada di repository ini. Khusus untuk saat ini kita hanya di submission di metode penelitian saja. Review interest di sini ini untuk nantinya bila topik kalian itu ada yang mirip, misalkan ada yang tentang metode atau tentang security dan sebagainya, itu nantinya akan ada notif. Jadi karya ilmiah lain oleh peneliti lain, bila topiknya sama, itu nanti akan ada notif. Atau misalkan di indeksnya pun kalau misalkan ada yang mencari terkait dengan network dan security,
itu nanti karya ilmiah kalian akan terbawa karena topiknya sama gitu. Nah, saya contohkan di sini interest-nya itu tentang lalu dengan security. Save. Lalu profil image di sini di public, di tab public itu profil image bisa dimasukkan atau diupload foto kalian, bio-nya silahkan diisi, homepage URL kalau misalkan kalian memiliki website pribadi. Nah, ini Orchid ID, saya sarankan kalian nanti membuat akun Orchid ID ya, supaya nantinya bisa dimasukkan ke repository ke Orchid juga gitu. Dan lalu untuk password, kalau misalkan mau merubah password di sini tabnya, notification-nya dibaca saja, aplikasinya abaikan. Oke. Untuk mensubmit karya ilmiah kalian, di sebelah kanan ini ada new submission. Oke, diklik. Oke, ini untuk mensubmit artikel itu ada 5 tahapan ya. Lalu di sini nanti kalian lihat saja requirement kebutuhan dari submissionnya itu diantaranya ini. Silahkan checklist yang sekiranya sudah memenuhi aturan-aturan yang ada pada list ini. Comments for editor, di sini misalkan saya contohkan, ini sebetulnya bebas ya, ini untuk editor, untuk pengelola jurnalnya ya, untuk editornya. Lalu yes agree, to have my data collect and store according to the privacy statement. Jadi di sini adalah menyetujui bahwa nantinya dokumen kalian yang sudah diupload ke sini mengikuti dari privacy statement. Oke, di sini upload submission file. Select artikel komponennya, kita coba menggunakan artikel teks. Nah, ini bisa diupload. Uploadnya di sini. Oke, contoh misalkan saya bentukannya harus ini ya, Word. Misalkan saya ini pilih ini. Oke, continue. Bahwa di sini review detailnya sudah terupload dengan baik dengan tipe filenya doc sebesar 66 KB. Kalau mau diedit nama filenya itu bisa di sini. File add bisa ditambahkan file yang lain, namun misalkan satu saja di sini contohnya, tinggal pilih complete. Oke, sini sudah terupload dan sudah terekam pada tanggal 7 Juni 2021 dalam bentuk artikel teks. Save and continue. Oke, lalu di sini mengisi dari detail karya ilmiahnya. Jadi yang ada bintangnya ini adalah yang wajib diisi ya. Nah, titelnya itu network security. Subtitlenya bisa diisi atau bisa dikosongkan. Abstraknya ini abstraknya bisa diisi. Nah, misalkan di sini saya isi abstraknya untuk kontributornya, jika penulisnya lebih dari satu, itu bisa ditambahkan dengan add kontributor. Penulisannya sama dengan pada saat register, misalkan saya menambahkan penulis lainnya, diantaranya namanya Jang.
public name-nya itu bisa disatukan namanya, kontaknya misalkan namanya Ujang. Ya misalkan dari Brunei Darussalam, afiliasinya Brunei University misal. Kontributor role-nya sama dengan author. Ini principal contact for editorial correspondent bisa diaktifkan, tapi saya sarankan bahwa untuk principal contact-nya itu penulis pertamanya saja, ya. Ini checklist saja, include this contributor in gross list. Jadi nantinya bila ini aktif checklistannya, penulis keduanya itu akan ada di list penulisnya. Save. Oke, ini tipenya doc ya. Keywordnya misalkan tadi terkait dengan network security, bisa ditambahkan dengan network, terus security, terus manajemen. Reference-nya diisi dengan referensi pada artikel kita. Ini nomornya dihilangkan ya. Oke, save and continue. Finish submission, submit, next. Lalu nanti masuk ke step selanjutnya. Oke, ini abaikan saja, ada notif ini. Nah, untuk melihat hasil dari submit kita, ini bisa dilihat dalam review di submission, ya. Ini tentang network security, atau bisa dilihat dalam submission ini. Nah, bila nantinya kita ada hasil review dari reviewernya, atau ada perubahan yang harus, atau ada revisi yang harus dikerjakan, itu hanya di sini saja, view submission. Lalu nanti kalau misalkan sudah di accept, itu akan terlihat di sini ya, di review. Ini belum di review lah. Saya coba dengan nanti misalkan di sini hasil submission kita di sini sudah masuk ke tahapan review pada round 1. Jadi di sini bisa saja terjadi apapun, diantaranya misalkan ada revisi-revisi yang harus diperbaiki, lalu nantinya ada komentar-komentar dari reviewernya, nanti ada di sini. Contohnya saya membuat diskusi ya tentang review. Nah, misalkan di sini ada notifikasi dari editornya atau reviewernya. Bisa dilihat di sini dalam komentarnya itu perbaiki sesuai template artikel ilmiah. Oke, di sini bisa kalian bisa upload lagi di awal. Ini saya contohkan apabila artikelnya sudah diperbaiki sesuai dengan review, gitu ya. Oke, komplit. Nah, ini hasil revisi yang telah dilakukan. Hasil revisinya file ada di sini. Oke, lalu tinggal menunggu lagi step selanjutnya apabila diterima hasil reviewnya, hasil revisinya, dan nantinya akan masuk ke dalam copy editing, tab copy editing. Oke, di face ini, nah ini kalian sudah
masuk ke dalam tahapan copy editing. Di sini misalkan ada notif. Nah, misalkan di sini dalam proses tab copy editing bahwa di sini ada notifikasi dari admin sedang dalam proses copy editing, ada diskusinya. Nah, ini pesannya adalah sedang dalam proses copy editing. Oke. Ini production. Schedule for, nah, ini tinggal menunggu proses produksinya ya. Nah, dalam artian produksi di sini akan terpublish dalam media artikel ini ya, dipublish di sini di jurnal metode penelitian. Oke, apabila misalkan nantinya setiap ada revisi itu hanya perlu dalam lihat dalam submissionnya ini, contohnya yang ada di sini. Jadi nomor 425 ini adalah dengan judul yang sama, dengan topik yang sama. Jadi bila mana ada revisi-revisi yang terjadi dalam proses submission ini, tidak perlu melakukan new submission, tidak perlu ya. Jadi tidak menumpuk di sini. Kalau misalkan judul yang sama itu hanya dikerjakan dalam submission yang ini di nomor 425 tadi. Semua prosesnya di sini. Jadi tidak usah mengupload yang baru. Terkecuali kalau misalkan kalian sudah ini sudah dipublish nih yang 425 ini yang judul network security. Nah, nantinya kalau misalkan akan mengupload dengan topik yang berbeda, itu baru new submission gitu. Oke.